Yo, what's up, Diamond Gang? Oh my God, Rui Hachimura memilih untuk gabung dengan Los Angeles Clippers gua, guys. Gila. Jujur gua seneng banget sih pas baca reportnya dari Shams. And jujur, gue juga gak nyangka sih kalau dia mau gabung sama Clippers. Dia mau nyebrang ke Inglewood dan juga main di Intuit Dome. Kenapa gue gak nyangka? Karena obviously ada big interest dari Minnesota Timberwolves. Dimana ya masa lu gak mau sih main sama Ant-Man dan juga LaMelo Ball. Belum lagi juga ada interest dari Dallas Mavericks. Masa lu gak mau main sama Cooper Flag dan juga Kyrie Irving. Dan obviously Luka Doncic juga sebenarnya pengen banget ya Rui Hachimura balik. Tapi kayaknya agak susah untuk salary cap-nya untuk Lakers. But respect sama Rui Hachimura yang memilih untuk bermain bersama Darius Garland, Brandon Ingram, dan kemungkinan besar juga main sama Brook Lopez yang udah 38 tahun, and of course, Keaton Wagler, guys. Belum lagi ada Kobe Sanders, Jordan Miller. Oh my God, gue jujur masih gak nyangka sih kalau Rui Hachimura mau gabung dengan Los Angeles Clippers gue. Apalagi Clippers juga kasih harga bersahabat banget sih. Gak harga yang mahal-mahal banget, guys, karena obviously deal-nya cuma berapa? 28 juta dolar untuk 2 tahun, which is 14 juta dolar untuk setahun, and that is a very good deal untuk Clippers dapetin pemain yang lagi masuk ke masa prime-nya. Rui still 28 tahun sekarang ini, guys. Oh my God, gila, gue bener-bener excited banget sih untuk lihat Rui udah foto di lockernya tadi ini di Intuit Dome. Gue gak kebayang sih Luka Doncic, fans Lakers, gue gak kebayang perasaannya mereka ngelihat Rui akhirnya malah memilih Clippers, guys. Dan juga akan pakai jersey Clippers next season. Gue gak kebayang sih perasaannya fans Lakers kayak apa sih. Bisa tulis fans Lakers perasaannya di kolom komen sekarang ini. Tapi akhirnya ada pemain yang bikin gue excited banget sih untuk ngikutin Clippers lagi dan juga untuk beli jersey Clippers. Jujur gue udah vakum beli jersey Clippers dari Kawhi, PG, even kayak kemarin itu James Harden. Itu nggak bikin gue tertarik untuk beli jersinya sih. Tapi sekarang ini ada Rui, sama-sama dari Asia. Gue semangat banget sih untuk beli jersinya Rui Hachimura pastinya. But again, gila, gue udah nggak bisa berkata-kata, guys, karena gue bener happy banget dimana obviously ini menambah kekuatannya Clippers di forward. Apalagi mereka juga butuh banget, mereka desperate banget untuk posisi forward. Gue suka banget dengan depth-nya Clippers. Semoga juga pemain-pemain kayak Kobe Sanders, Jordan Miller, semoga juga Grady Dick. Obviously gue berharap Grady Dick bisa nembak-nembak 3 point juga next season untuk Clippers gue. But ya karena kita tinggal nungguin aja sih apakah Ben Mathurin mau balik atau tidak. Kalau Ben Mathurin mau balik ke Clippers sih, oh my God, my Clippers, they gonna be a squad, man. It's gonna be a squad tuh. Tapi tahun lalu kita squad yang paling tua mungkin di NBA. Sekarang ini kita udah jauh lebih muda. Hanya Brook Lopez 38 tahun di starting line up-nya. But Rui, man, number one thing untuk Rui yang dia bisa bawa ke Clippers adalah shooting, man. Menurut gue dia nggak dimaksimalin sih di Lakers sih. Kadang-kadang rebutannya ada Luka, ada LeBron, ada siapa lagi, ada Austin Reeves di sana kan. Jadi dia mungkin jadi fourth option. Gue bayangannya dia masuk Clippers ya. Itu dia bisa jadi second option after Brandon Ingram. Karena kan Brandon Ingram belum official banget nih, belum resmi banget nih pindah ke Clippers. Tapi gue harapannya adalah dia bisa jadi second option. Karena Rui last season memang average-nya kalau regular season cuma 11,5 poin per game, but still nembaknya 51% from the field dan 44% from the 3-point line. Nah, tapi dia di playoff, he was a playoff riser. Apalagi kita tahu nggak ada Luka, nggak ada AR-15. Itu kenapa menurut gue Rui bisa banget jadi second option gitu. Karena di playoff dia 17,5 poin per game dan juga 4 rebound per game selama 10 games. Dan belum lagi dia 3-point-nya 57% guys di playoff. 33 dari 58. So, jadi yang paling penting untuk Rui menurut gue di Clippers, he will get enough touches. Semoga nembaknya banyak. Semoga time-nya at least 12-15 per game harapan gue. And obviously stay aggressive. Karena Rui masalah utamanya menurut gue kadang-kadang suka pasif gitu. Kadang-kadang udah dioper nggak mau nembak gitu. Tapi harusnya nanti kalau di Clippers dia udah tahu lah role-nya dia pasti lebih besar. Nggak seperti di Lakers. Jadi gue harapkan dia bisa konsisten nembaknya 12 kali sampai 15 kali per game. Mantap sih. Ada floor spacer pastinya untuk Darius Garland sekarang ini. Nggak banyak shooter jujur di Clippers. Maybe ya boleh dibilang Kobe Sanders salah satu shooternya sama Jordan Miller. But we don't have a lot of shooting. So we'll take it. Mendapatkan seorang Rui Hachimura. Kalau Clippers masih bisa dapat
Peyton Watson, please come down. Peyton Watson come to the Clippers, gue akan lebih hype lagi sih kalau kita bisa dapetin Peyton Watson pastinya, walaupun ntar akan rebutan dengan Lakers. But kalau gue lihat ya, gue berharap ya Ty Lue please jangan start Brook Lopez. Please don't start Brook Lopez. Gue lebih berharap mungkin dia start Yannick Conan, Niederhauser. Mungkin dia akan lebih cocok main dengan squad muda. Mungkin akan lebih sama pace-nya, speed-nya. Dan Yannick obviously very athletic. Dia akan lebih bisa dapetin offensive rebounds, defensive rebounds, block shots. No disrespect to Brook. Brook bisa space to floor, bisa nembak 3 point. Yannick nggak bisa. Sedangkan Brook Lopez juga blocknya masih not bad. But I think mendingan muda aja sih yang start sih, dengan Darius Garland dan juga Derrick Jones Jr. Mungkin juga boleh dibilang Isaiah Jackson. I don't mind if Isaiah Jackson wanna start. Gue nggak masalah sih Derrick Jones Jr. dari bench. Isaiah Jackson start with Yannick. Oh, that's gonna be nice, man. Gue udah lama banget jujur, like I said, nggak sih excited ini sih untuk Clippers gue. And thank you Rui for coming to the Clippers, man. Dia ternyata nggak mau pindah dari LA, guys, karena dia masih mau ada nonton Shohei Ohtani. Dia mau nonton Shohei Ohtani. Ini adalah townnya Shohei Ohtani. Temannya dia dari Jepang pastinya. Jadi gue rasa dia masih mau stay di LA because of that too. And nggak usah pindah-pindah, nggak usah pusing pindah apartemen gitu kan. Cuma dari downtown LA pindah ke Inglewood, easy movement untuk Rui Hachimura. Ya dengan hadirnya Rui obviously masih bukan a playoff team. Gue cukup yakin Clippers gue masih belum playoff team sekarang ini levelnya. Tapi at least kita bisa fight lah untuk posisi 9, posisi 10. I think Clippers harusnya masih aman ya. Jadi ya gue again sudah lama sekali gue tidak merasa se-happy ini sih untuk dukung Clippers gue. So happy banget dengan hadirnya Rui. Itu nilainya A lah untuk front office-nya Clippers sekarang ini. And obviously sekarang ini udah agak slow down, free agency udah nggak secepat pertama-tama di mana Giannis pindah, LaMelo pindah. Sekarang ini obviously semua tim-tim lagi nunggu ya. LeBron James arahnya mau kemana? Kemarin si siapa tuh Rich Paul udah bikinin papan. Tapi kalau gue lihat sekarang ini kayak paling mungkin LeBron itu pindahnya kalau nggak ke Sixers, pindah ya ke Cleveland Cavaliers, going home menurut gue. Karena gue nggak tahu ya, Warriors tuh kayak gak kedengeran suaranya lagi ya. Mereka mendekati untuk bisa sign si LeBron James. Apalagi kemarin juga mereka big man-nya si Quinton Post sign an offer sheet with Memphis Grizzlies. Mereka harus bisa match sih. Karena kalau lu hilang Quinton Post, I don't know man. You have no big bodies anymore man di Golden State Warriors. But kalau lu tanya gue sekarang LeBron paling mungkin kemana? I think seksi banget sih. Kalau dengerin momen sama Maxey, VJ, Jalen and Embiid itu seksi banget sih. Imagine LeBron ada di situ juga, starting five-nya ngeri banget gitu loh. That starting five could be the best starting five ever, bro. Ever kali itu. Tapi nggak tahu ya, feeling gue mengatakan bahwa LeBron kelihatannya akan pulang kampung sih, akan ke Cleveland Cavaliers. I think the storyline will be crazy. Last season of King James, main di hometownnya. Terus kok bisa bawa juara, oh my god, with James Harden, with Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jared Allen, that's a crazy 5-2 though. Don't get me wrong, that's a crazy 5-2. Tapi kelihatannya sih kalau feeling gue sekarang ini paling kuat adalah LeBron akan balik ke Cleveland Cavaliers. And of course juga hari ini ada berita bahwa DeMar DeRozan sudah agree ya untuk di waive oleh Sacramento Kings. Sacramento Kings ada guaranteed 10 million, nanti setahu gue nanti pasti akan coba untuk di stretch biar salary cap mereka terbuka lagi. Tinggal nunggu aja sih, DeMar DeRozan akan clear waivers, nanti dia akan mau kemana kita nggak tahu. Warriors obviously udah buat statement kayaknya kalau mereka nggak bisa dapat LeBron, I think they will think about taking DeMar DeRozan off waivers nanti ini. DeMar 36 years old, tapi still I think probably the best mid-range jumper in the league. Last season average sama Sacramento Kings 18,4 poin per game while shooting almost 50% from the field. And gue respect banget sama DeMar ya. Lu tau lah bagaimana Sacramento Kings lah. Hancur-hancuran gitu dengan Zach LaVine, Keegan Murray juga gak kemana-mana gitu. Tapi dia gak complain, he was still hooping. Jadi gue bener-bener respect banget sama DeMar DeRozan. Lu kalau belum nonton podcastnya dia sama Richard Jefferson, lo harus nonton sih. Itu podcastnya dia sama Richard Jefferson lucu banget sih.
Lucunya lucu banget. Gue udah nonton 3 kali sih. Gue pengen banget jadi kayak Richard Jefferson, tapi kayak agak susah ya. Agak susah lucunya karena, man, he is really funny though, si Richard Jefferson. And DeMar is also funny. But DeMar sekarang ini obviously still efficient. Menurut gue still efficient player, asalkan dia nggak jadi first option di timnya ataupun nggak jadi second option. Jadi menurut gue kemanapun dia pergi, dia masih bisa ngebantu tim tersebut. Gue kalau jadi DeMar, I will go to a contending team. Gue akan mencari tim yang akan bisa menjadi juara. Maybe like Spurs, I don't know about OKC, I don't think OKC get the salary cap. Tapi gue akan mencari tim-tim mungkin kayak New York Knicks maybe. Tapi gue akan main jadi six man gitu loh. Gue jadi DeMar, gue akan offer tim tersebut gue main off the bench. Karena dia kalau jadi main sama second unit, man, he's gonna be a great scorer for the second unit gitu loh. Jadi menurut gue DeMar udah harus turun ke six man. I don't know if you guys agree or not, tapi itu adalah menurut gue yang bisa bikin dia memenangkan cincin sih. Karena obviously udah umur 36 tahun, I don't think dia nyari individual accolades ataupun achievement anymore. I think DeMar now it's time for him untuk bisa ngejar cincin juara sih. Obviously waktu itu dia patah hati lah yang ngeliat Toronto juara sama Kawhi. But ngomongin Toronto and Kawhi, ada gosipnya bisa aja sih DeMar going back to Toronto untuk main bersama Kawhi Leonard. That's crazy though. Main sama pemain yang nge-trade untuk dia dari Spurs waktu itu, oh my god, that would be crazy. Tapi gue gak tau ya, Kalori itu bikin kode apa itu di IG-nya. Dia obviously baru nge-post kode ditelepon sama DeMar DeRozan. Is he coming out of retirement already? Aku kira dia udah retire kemarin nih. But fans Raptors baik banget yang berharap bahwa Kawhi, DeMar, and Kalori bisa reuni bareng lah. Bisa reuni bareng di Raptors. That would be crazy though. Scottie Barnes, Kawhi, DeMar, Kyle, and CMB. Belum lagi masih ada Emmanuel Quickley. That would be crazy though. I think itu game Raptors pasti akan rame terus sih menurut gue sih. Jadi menarik banget sih untuk ditunggu kira-kira DeMar DeRozan situasinya akan seperti apa, decision seperti apa. Kita tunggu karena obviously he's still a very good player sih in the league. And of course yang very good player in the league too kayaknya in the future adalah Darren Peterson. Gue tadi baru lihat highlights-nya, gue baru nonton highlights-nya hari ini. Dia nyetak double-double, 25 points dan juga 12 assist lawan Grizzlies. Utah Jazz tadi menang 109-100 dari Memphis Grizzlies di Salt Lake City Summer League. Cam Boozer juga oke. Sangat efisien juga mainnya, 18 poin, 7 rebound, and 4 assist. Tapi, man, Darren Peterson, man. Itu kenapa mungkin dia cuma workout to Philly, man. Karena he could be the best player in this draft class menurut gue. Man, game-nya smooth banget, man. Kayak polish banget, tenang banget mainnya. Bagaimana dia baca defense tadi itu. Ada dia beberapa kali nembak 3 point yang dia 3 point depannya Cedric Howard sih. That's insane. That was really nice sih menurut gue. Tapi I know this is still the summer league. Tapi menurut gue tetap sih dia udah ngeliatin aja sih bagaimana skillsnya dia dan juga potensinya dia untuk Utah Jazz ke depannya. Gue yakin ntar yang di Utah Jazz ada Ace Bailey, ada si Keontae George, ada Lauri Markkanen, ada JJJ. Oh, itu gila sih. That's gonna be a very exciting lineup juga menurut gue di Utah. But ya gue penasaran nanti di Las Vegas Summer League sih. Las Vegas Summer League pasti lebih kompetitif harusnya. Dimana game pertama ya, kalau nggak salah udah AJ Dibonsa melawan Darren Peterson. That's gonna be lit though. That's gonna be lit. I cannot wait for that game. Yeah, that's from the Summer League. Gue nggak terlalu banyak bahas lagi karena Summer League juga mungkin dari kalian nggak terlalu banyak yang nonton juga sekarang ini. But yang mungkin kalian banyak lihat adalah Giannis ya, ganti nomor 7 jersinya. Ini kayak ke bawah vibe Piala Dunia ya. Kayak dia pengen jadi Cristiano kayak dia di Miami. Tapi tadi pagi Portugal kalah cuy. Gila, jujur gue kirain Portugal akan masuk final sih. Tapi hari ini nyesek banget tuh kalahnya di injury time guys. Kena kebobolannya di injury time. Tapi kata Bapak William Wibowo, defense Spanyol gila sih. Katanya selama Piala Dunia Spanyol itu belum kebobolan guys. 5 game kayaknya main di Piala Dunia, belum kebobolan. Defense-nya insane sih. Tapi balik lagi ke Giannis. Giannis gila sih ganti nomor 34 sih. Karena dia udah jualan jersey main Miami. Miami Heat udah jualan jersey dengan jersey Giannis nomor 34. Tapi sekarang ini ada peraturannya bahwa kalau lu udah telanjur beli jersey Giannis yang 34, lu boleh exchange. Lu boleh exchange dengan jersey nomor 7. Tapi gue gak ngerti ya, karena be really weird to see Giannis with number 7. Gue bener-bener gak tahu alasannya apa, gue penasaran. Dia mau ganti nomor 7, tapi banyak orang kalau lihat di X ataupun online bilang bahwa dia mau jadi kayak LeBron gitu loh. LeBron kan sempet dari 23 ke 6 gitu, untuk jualan jersey. I think Jordan juga pernah kan dari 23 ke 45. They said Giannis wanna be like that. Kobe juga kan 8-24 gitu. Jadi
superstar itu pernah ganti nomor. Kita lihat, tapi katanya Giannis mau ganti nomor cuma 1 tahun gitu ya. That's crazy tuh, cuma 1 tahun. Anjay, buat jualan jersey beneran sih. But what do you guys think, man? About Giannis wearing number 7? Let me know in the comment section below. Hari ini gue cuma mau flexing aja sih. Kalau Rui ke Clippers sih. Flexing sama fans Lakers aja. I'm so sorry. But thank you so much semua yang sudah menonton Time Out hari ini. Apalagi nonton secara full. And don't forget guys, like always, kalau kalian suka dengan Time Out, kalian suka dengan channel ini, pastikan kalian scan the QR code, support, jadi member. I really appreciate all my members for keeping this channel alive. Thank you so much guys yang udah nonton. Have a great week. And yeah, thank you guys for watching. Gue tunggu semua komentarnya. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.